Ya all teman-teman semua, balik lagi channel komunitas YouTuber Mula Kapian Official. Mau bahas apa gue hari ini? Hari ini gue akan bahas tentang hook ya. Apa itu hook bang? Hook itu adalah suatu hal yang menarik yang bikin penasaran gitu. Jadi apakah channel kita sudah memiliki hook gitu kan, atau sudah memiliki daya tarik dan juga yang bikin orang penasaran gitu kan. Itu emang gimana bang penjelasannya gitu kan. Jadi penjelasannya gini ya teman-teman. Jadi di channel kita itu ada bagian hook yang dimana bisa bikin orang-orang penonton atau penonton banyak itu di luar sana, yang bikin mereka tertarik, yang bikin mereka penasaran gitu. Jadi mereka mau gitu untuk mengklik video kita. Salah satunya hook untuk di video YouTube itu gimana bang? Nah, hook ini ada dua ya, di video reguler atau di video panjang, juga ada di video short gitu. Bagiannya di mana dan gua akan jelasin gitu kan. Jadi menurut keterangan YouTube gitu kan, dari tim YouTube langsung di sini ya teman-teman, hook itu ada itu ya, ada dua di reguler gitu kan, ada dua titik, yaitu adalah di judul dan di thumbnail ya teman-teman. Saya scroll gitu ya. Memang kalau untuk short sendiri memang hooknya 1-2 detik, itu aku setuju sih mas. Dan beda ya sama video biasa yang memang hooknya tuh di thumbnail sama di judul gitu. Mungkin dan itu menurut dari tim YouTube gitu kan. Dan menurut gue sendiri juga ada tambahan, yaitu untuk hook YouTube atau sesuatu yang menarik dan juga yang bikin orang penasaran di video kita itu, selain di judul, selain di thumbnail kita. Jadi udah jelas ya, judul kita tuh harus yang menarik dan bikin penasaran, juga thumbnail kita yang bikin menarik dan bikin orang penasaran. Kemudian apalagi bang yang kira-kira menarik dan bikin penasaran adalah yang ketiga ya. Tadi ada dua, satu judul, dua thumbnail, tiga intro. Kenapa intro harus menarik bang? Ya intro harus menarik teman-teman. Itu juga kayak menggugah kayak penonton tuh untuk terus nonton. Menurut gua intro itu juga bagian hook dari video panjang teman-teman gitu, dari video-video kita yang kita udah buat. Jadi apakah teman-teman udah membuat intro yang menarik gitu kan, yang bisa bikin penasaran untuk nanti penonton teman-teman tuh jadi kayak pengen nonton terus gitu. Kemudian hook yang keempat, apalagi nih hook yang terakhir ya teman-teman. Jadi gue langsung banget cepet langsung ke ini ya, ke inti-intinya gue langsung jelasin ya dengan tanpa basa-basi ya. Harusnya sih memang gue menjelaskan dengan basa-basi sedikit ya, agar videonya panjang gitu kan. Ini udah 3 menit. Oke. Hook yang keempat tentunya di sini nih yang mungkin agak panjang ya, karena di sini hook yang keempat adalah kayak pembukaan teman-teman ya. Pembukaan dan pembahasan. Maksudnya gimana bang ya? Pembukaan seperti menyapa lah teman-teman, halo teman-teman semua, kayak gimana gitu kan. Apa teman-teman mau kabar atau teman-teman mau mendoakan gitu kan, silakan gitu kan. Terus kayak itu pembukaan dan pembahasan ya, itu kayak langsung digabung. Di sini pembukaan dan pembahasan digabung selama 30 detik pertama. Jadi 30 detik pertama menentukan teman-teman. Ini 30 detik pertama adalah bagian dari hook keempat ya, yaitu berisi pembukaan dan pembahasan. Jadi secara logika nih ya teman-teman, kita berpikir nih, di video 30 detik pertama teman-teman adalah suatu kayak detik-detik krusial gitu kan, buat kayak para penonton. Jadi penonton tuh selama 30 detik itu apakah banyak penontonnya. Jadi itu yang menentukan ya teman-teman. 30 detik ini menentukan video teman-teman apakah akan lanjut ditonton atau enggak. Itu kenapa gue sebut 30 detik pertama ini sangat penting dan menjadi hook atau suatu hal yang buat teman-teman buat semenarik mungkin, dan juga
yang bisa bikin penonton itu terus nonton gitu teman-teman. Caranya gimana bang gitu kan? Jadi yang pertama 30 detik itu, namanya 30 detik ya, jangan membuat pembukaan dan pembahasan yang bertele-tele, karena orang nonton nih, logikanya ya teman-teman bisa berpikir juga. Kita nih sebagai penonton, kita mungkin jangan sebagai konten kreator lah, kita memposisikan diri sebagai penonton nih ya, selama 30 detik pertama itu otomatis teman-teman nggak bisa lama-lama dong. Kalau ini videonya dari thumbnailnya mungkin udah menarik tapi pembahasannya dibawakan dengan kurang menarik gitu kan. Tapi kalau pembahasannya dibawain dengan menarik, dengan cara apa bang? Yaitu kalau menurut gue pribadi ya, karena gue kan YouTuber pemula juga, yaitu pembukaannya jangan, namanya 30 detik jangan terlalu lama ya teman-teman, nih hitungan detik doang. Teman-teman udah selesai membuka pembukaan gitu kan, kayak halo teman-teman gitu kan, terus kemudian pembahasan apa langsung gitu kan. Jadi jangan bertele-tele gitu, itu menurut gue ya, jangan bertele-tele, karena itu kalau bertele-tele kayaknya sudah dipastikan gitu kan, kayak penonton itu jadi nggak jadi gitu kan, udah cuman skip gitu kan, kayak apa sih, lampu banget gitu kan, mau bahas apa gitu sebenarnya gitu kan, bertele-tele banget gitu kan. Gua sebagai penonton akan berpikiran seperti itu, berbeda dengan kayak setelah pembukaan cepet gitu kan, intro cepet, pembukaan cepet, dan pembahasannya juga jelas gitu, apa sih yang mau dibahas. Nah kayak udah pembahasannya jelas dan langsung ke intinya gitu, apa sih yang mau dibahas intinya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan otomatis nih orang akan berpikir, oh nih orang kayak cepet gitu, nggak bertele-tele, kayak pada intinya. Dan sebagai penonton, misalnya gue sebagai penonton, gue juga pengen apa sih sebenarnya, langsung aja apa gitu, jangan kayak bertele-tele, jangan berbelit-belit, langsung aja di intinya, karena gue nggak mau lama-lama gitu kan gitu. Kalau udah di intinya disampaikan, otomatis dia akan nonton terus kan. Oh iya nih, misalkan dari ilmu ini satu apa gitu kan, dua apa, tiga apa, jadi dia akan nungguin gitu. Yang pertama dia udah dapat nih ilmunya gitu kan, terus apalagi, jadi itu kan penasaran gitu kan, oh ini yang kedua, oh gini gitu kan, wah apalagi nih gitu, misalkan bahas apa lagi kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak terhipnotis gitu ya, jadi apa yang kita katakan tuh mereka tuh ingin dengar terus gitu. Jadinya tuh di sini kita dari hasil semuanya ini retensi tonton kita jadi bagus. Nah makanya hooknya di 30 detik pertama ada yang paling krusial, dimana teman-teman videonya bakal ditonton terus atau enggak gitu kan, kayak gitu teman-teman, penting banget gitu kan. Jadi gue saranin teman-teman, yang pertama tadi untuk membuat hook adalah ada di judul, buat judul yang menarik dan bikin penasaran, juga buat thumbnail yang menarik yang bikin penasaran ya teman-teman. Itu sebenarnya dua yang terkuat gitu kan. Dan jika teman-teman pengen videonya ditonton secara habis gitu kan, teman-teman pastiin membuat juga kayak intro yang menarik, dan juga tentunya intro menarik jangan terlalu panjang ya, itu bikin boring. Juga jangan bikin terlalu panjang juga. Untuk yang 30 detik pertama itu pastiin singkat, padat, dan jelas gitu. Untuk pembukaan dan pembahasannya ini belum isi ya, kayak pembukaan pembahasannya itu jelas di awal gitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa pastiin di situ dulu tuh teman-teman, apakah teman-teman udah buat yang kayak gitu. Teman-teman bisa ketahui sendiri dari teman-teman yang udah bikin ya, teman-teman lihat channel teman-teman sendiri gitu kan, apakah sudah hooknya sudah bagus gitu kan. Oke segitu ya video dari gua, semoga bermanfaat dengan pembahasan hook ini ya. See you next video.